Salam kenal semuanya. Nama aku Adindia Zahra Nugrahaningrum. Aku asalnya dari Kalimantan Tengah, kota Muara Teweh atau Palangkaraya juga. Aku tinggal di dua kota itu. Dan sekarang aku sedang menempuh studi aku di Melbourne, Australia. Kurang lebih selama udah 3 semester di sini. Dan ini udah akhir semester ketiga aku. Juga aku di bidang Bachelor of Pharmaceutical Science sih. Kalau dari SMA, aku itu emang lumayan aktif ya di organisasi dan juga lomba-lomba. Jadi waktu SMA aku sempat ngejabat jadi ketua OSIS di SMA aku, ketua OSIS Putri. Lalu aku juga aktif banget ikut lomba kayak eh, Arts and Cultural Competition. Jadi waktu itu aku dan tim saman di sekolah aku kita ke luar negeri lah untuk memberitahu tentang culture dari Indonesia dan alhamdulillah dapat gold medal waktu itu dan juga dapat special award. Terus selain itu aku juga aktif ikut lomba science project. Waktu itu kita ada ke Malaysia untuk nampilin science project aku yang tentang biskuit untuk pencegahan stunting ya. Aku sama tim aku, kita dari situ dapat silver medal. Terus waktu itu pernah ikut lomba internasional juga dan dilaksanain di Jogja lombanya dan kita juga dapat gold medal dari itu. Aku daftar di Monash University. Kenapa? Karena untuk Faculty of Pharmacy and Pharmacology dan Pharmaceutical Science di Monash University ini, kita menempati ranking kedua sedunia. Itu salah satu alasan terbesar aku kenapa ngambil Monash University untuk degreeku sekarang. Dengan aku punya kesempatan di kuliah di luar negeri ini, apalagi di Monash University dengan punya rank top 3 sedunia itu benar-benar bagus banget nanti ke depannya untuk karir aku. Itu sih yang salah satu jadi motivasi aku. Tips dari aku untuk beasiswa Indonesia Maju ini sebenarnya kalau bisa sih dari kelas 10 kalian udah siapin berkas-berkasnya kayak contohnya adalah sertifikat prestasi kan minimalnya nasional sampai internasional dan diminta itu minimal peringkat ketiga atau perunggu lah untuk prestasinya. Dan juga kan terkadang kalau misalnya kamu ikut lomba non Puspresnas harus dikurasi dulu di laman Puspresnas dan uh, it sometimes took some time. Jadi menurut aku kalau bisa semuanya udah dipersiapin dari kelas 10 sih karena pembukaannya itu kan di kelas 11. Atau mungkin kalau misal kamu udah bisa siapin dari kelas 9 SMP itu lebih baik lagi kalau menurut aku. Intinya untuk persiapan beasiswa Indonesia Maju ini kamu harus siapin jauh-jauh hari kalau bisa dan benar-benar tahu apa sih kualifikasinya karena sekarang itu kok setahu aku tiap tahun itu berbeda-beda ada kualifikasi baru dan lain-lain jadi please keep update untuk itu sama mungkin banyak banget yang struggle untuk ngedapetin nilai IELTS dan SAT-nya jadi kalau bisa udah mungkin kalian ikut bimbingan belajar ataupun les untuk IELTS dan SAT ini menurutku itu bakal lebih baik kalau misalnya kalian udah les dulu sebelumnya jadi nanti waktu udah tes yang beneran tesnya kalian bisa mendapatkan hasil yang sesuai dan gak perlu retest-retest lagi kalau menurut aku itu sih yang harus disiapkan tipsnya untuk dapetin BIM ini intinya dari jauh-jauh hari banget persiapannya dan kalian harus tahu jelas visi misi kalian itu apa sih untuk masuk universitas tersebut dan kontribusinya untuk Indonesia nanti mau kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau dari aku nggak ada tantangan berat banget sih, cuman mungkin kalau yang aku lihat ya kebanyakan orang-orang itu gagalnya di sesi wawancaranya. Nah, untuk di sesi wawancara BIM itu kan memang menggunakan bahasa Inggris ya, yang seperti aku bilang tadi, kalian udah harus ngelatih kayak IELTS, SAT yang berarti dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kalian udah ngelatih bahasa Inggris kalian, eh, terutama untuk wawancara, menurut aku bakal lebih mudah sih kalau misalnya kalian mau daftar BIM. Jadi intinya di sesi wawancara itu perlancar bahasa Inggris dan juga harus tahu jelas nih motivasi kalian apa, visi misi kalian apa ke depannya karena itu yang paling ditanyain banget waktu di sesi wawancara nanti. Takutnya kalau misalnya kalian bingung ataupun nggak bisa jawab ataupun ternyata SH-nya bukan kalian yang buat itu bakal gugur di sesi wawancaranya. Jadi memang harus diperkuat sih.
mungkin latihan public speaking, terutama dalam bahasa Inggris, dan juga mengetahui visi misi kalian ke depannya. Itu kalau dari aku. Em, Awal-awalnya ekspektasi aku orang-orang di sini tuh bakal ambis banget, yang dalam artian nanti aku harus ngejar banget semuanya nih, terutama dalam segi pelajaran. Tapi ternyata enggak. Di sini semuanya ya walaupun belajar tetap belajar, tapi mereka masih tetap chill juga lah, enggak terlalu apa ya, ambisius banget. Dan orang-orang di sini juga mereka baik-baik banget, terutama kayak dosen-dosennya dan juga teman-teman sekelas aku, walaupun nggak kenal satu sama lain, walaupun nggak pernah ngelihat mukanya sebelumnya, kan kelasnya beda-beda ya, ada banyak, dan juga kamu nggak selalu ketemu itu aja orangnya, tetap mereka itu mau ngebantu kita kalau misalnya ada kesulitan dan ada masalah gitu loh. Jadi kayak SKSD itu udah biasa di sini, tapi orangnya tuh beneran tetap baik-baik banget, terutama dosen-dosennya juga, yang aku kira mungkin nggak bakal terlalu peduliin muridnya banget ataupun nggak mau ngebantu sama sekali, tapi malah di sini dosen-dosennya itu mereka sangat-sangat perhatian nih, terutama kalau misalnya kamu punya em, pertanyaan, kamu punya kesulitan, kalau misalnya kamu email, kamu nanya, pasti bakal dijawab. Dan walaupun itu di luar kelas, mereka pasti bakal tetap ngebantu ngejawab. Dan menurut aku itu benar-benar ngebantu banget sih dalam segi pelajarannya dan juga segi well-beingnya. Karena em, kalau misalnya ada kesulitan, entah itu kamu ngerasa stres atau apa, mereka biasanya ngasih tips dan trik yang harus dilakuin apa, ataupun mereka ngasih extension untuk deadline submissionnya, tugas-tugas kamu gitu. Mereka bakal ngasih keringanan banget. Dan menurut aku itu di luar ekspektasi aku sekarang juga sih, karena aku mikirnya kayak, wah bakal susah banget nih, tapi ternyata enggak, malah dipermudah banget, alhamdulillahnya. Kalau aku sih yang selalu aku bilang ke orang, take every opportunity in your life, it is now or never. Yang dalam artian, apapun kesempatannya beasiswa, kan banyak yang gak cuma beasiswa Indonesia Maju, kalian bisa coba research untuk beasiswa-beasiswa lainnya, coba di-apply dan coba diambil, tapi tetap pastikan sesuai dengan visi misi kalian. Terus, em, ya itu sih, it is now or never. Karena kalau misalnya kalian takut nih, misal buat maju ke depannya, mau kapan lagi gitu loh. Kapan lagi kalau bukan sekarang gitu. Semangat pokoknya buat teman-teman di sana. Semoga sukses terus. Apapun jalannya, kita udah ada jalannya masing-masing, tapi tetap usahakan yang terbaik. Itu sih buat dari aku. Terima kasih udah dengerin Baper hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan ingat, mimpi itu untuk dikejar, bukan cuma dibaperin.